Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teks pantun. Kira-kira apa sih pantun itu? Menurut KBBI, pantun merupakan bentuk puisi Indonesia Melayu. Tiap bait kuplet biasanya terdiri atas 4 baris yang bersajak ABAB. Tiap larik biasanya terdiri atas 4 kata. Baris pertama dan baris kedua biasanya untuk tumpuan atau sampiran saja, dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Kemudian Sugiarto mengatakan pantun merupakan salah satu karya sastra Melayu yang hingga sekarang masih dikembangkan. Kata pantun mempunyai arti ucapan yang teratur dan pengarahan yang mendidik. Adapun dalam pantun, perasaan dan pikiran itu dituangkan dalam 3 hal, yakni baris, irama, bunyi, dan isi. Ternyata banyak sekali loh penyebutan pantun di Indonesia. Contohnya, dalam bahasa Jawa pantun dikenal sebagai parikan, dalam bahasa Sunda pantun dikenal sebagai paparikan, dalam bahasa Batak pantun dikenal sebagai upasa, di daerah Tapanuli disebut ende-ende, di daerah Banyuwangi pantun disebut gandrung, dan di daerah Surabaya pantun disebut dengan ludruk. Struktur teks pantun. Struktur teks pantun terdiri atas 2, yakni sampiran dan isi. Pada bagian sampiran terdiri atas baris pertama dan baris kedua. Pada baris pertama biasanya diakhiri dengan huruf A, sedangkan baris kedua diakhiri dengan huruf B. Begitupun dengan isi. Pada bagian isi terdiri atas baris ketiga dan baris keempat. Pada baris ketiga biasanya diakhiri dengan huruf A, sedangkan pada baris keempat diakhiri dengan huruf B. Karakteristik teks pantun. Yang pertama, pantun terdiri atas 4 lari. Pantun memiliki pola ABAB. Kemudian setiap baris berisi 4-6 kata. Dan yang terakhir, sesuai dengan strukturnya bahwa pantun memiliki sampiran dan isi. Kaidah kebahasaan teks pantun. Yang pertama ada bahasa kiasan. Bahasa kiasan merupakan bahasa yang digunakan oleh para pencipta pantun. Umumnya ditujukan secara tidak langsung dan biasanya menggunakan ungkapan atau peribahasa. Yang kedua ada diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang tepat pada setiap penggunaannya untuk teks pantun. Biasanya penggunaannya menggambarkan gagasan sehingga akan diperoleh efek tertentu seperti yang pembuat inginkan. Kemudian ada imaji yang biasa disebut sebagai citraan. Dihasilkan dari diksi dan juga bahasa kiasan dalam pantun saat pembuatan teks pantun. Imaji ini mengungkapkan gambaran yang diciptakan oleh orang yang membacakan pantun. Kemudian yang terakhir ada bunyi yang terdiri atas rima dan irama. Rima adalah pengulangan bunyi dalam pantun, sedangkan irama adalah turun naiknya suara secara teratur. Jenis-jenis pantun. Jenis-jenis pantun diklasifikasikan menjadi 3, yakni pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Pada pantun anak-anak terdiri atas pantun sukacita, pantun dukacita, pantun jenaka, dan pantun teka-teki. Sedangkan pada pantun orang muda terdiri atas pantun berkenalan, pantun nasib, pantun romantis, pantun perpisahan, dan pantun nasihat. Kemudian pada pantun orang tua terdiri atas pantun agama, pantun nasihat, pantun nasib, dan pantun adat dan budaya. Contoh teks pantun. Pantun bersukacita. Ramai orang bersorak-sorak, menepuk gendang dengan rebana, alang besarnya hati awak mendapat baju dengan celana. Pantun berduka cita. Kelapa muda makan di sawah,
Tuan Haji duduk sembahyang ketika bermuka dengan ayah Bunda Tiri berupa sayang. Pantun jenaka. Di sini kosong, di sana kosong, tak ada batang pohon tembakau. Bukannya saya berkata bohong, ada katak memikul kerbau. Pantun teka-teki. Kalau Tuan bawa keladi, bawakan juga si pucuk rebung. Kalau Tuan bijak bestari, hewan apa tanduk di hidung? Pantun berkenalan. Dari mana hendak kemana, manggis dipetik dengan pisau. Kalau boleh kami bertanya, gadis cantik siapa namamu? Pantun nasib. Tudung saji hanyut terapung di air sungai. Niat hati hendak pulang kampung, apa daya tangan tak sampai. Pantun romantis. Sebatang bakau ditancap paku, serdadu India dendangan lagu. Tidakkah engkau lihat mataku, 1000 cinta sedang menunggu. Pantun perpisahan. Jaga tugu di tengah jalan, menjual ikan mendapat kerang. Teganian aku kau tinggalkan, hidup di dunia hanya seorang. Pantun adat. Menanam kelapa di pulau Bukum, tinggi sedepak sudah berbuah. Adat bermula dengan hukum, hukum bersandar di Kitabullah. Pantun nasihat. Anak kucing turun 10, mati 1 tinggal 9. Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh, agar tercapai semua keinginan. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung materi. Semoga materi kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.